tentu dari perjalanan kehidupan kita khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini sudah 24 yang kita telah selesaikan. Tentu kita berharap mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya insya Allah menjadi amalan-amalan yang terbaik yang kita persembahkan pada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan judul ceramah supaya jelas, membangun komitmen dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah Ramadan di akhir 10 terakhir Ramadan ini. Hadirin yang terhormat, dengan perjalanan waktu yang begitu cepat dan tidak terasa, kita sudah berada pada malam yang ke-24. Dengan perjalanan itu muncul pertanyaan dalam diri kita ini, sejauh mana kualitas dan kuantitas ibadah yang saya laksanakan 23 Ramadan yang telah lewat? Apakah ibadah ini mampu menjadi penolong, menjadi pembantu pada saya diperhadapkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat nanti di hari kemudian? Bagaimana kualitas ibadah sunat, salat sunat kita hari jamaah, salat tarawih kita, salat witir kita, salat tahajud kita, salat duha kita? Kira-kira bisakah kita hitung sebagai nilai ibadah yang menjadi kekuatan spiritual kita? Termasuk ibadah-ibadah lainnya, ibadah puasa kita, ibadah tadarrusan Al-Quran. Sudah berapa juz yang kita sudah baca hari jamaah terhormat? Sudah berapa kali kita hatamkan Al-Quran? Padahal kita tahu bersama bulan suci Ramadan ini salah satu namanya ada Syahrul Quran, bulan Al-Quran hari jamaah terhormat. Ini menjadi evaluasi, ini menjadi introspeksi dalam perjalanan kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada yang memastikan secara pasti bahwa Ramadan yang akan datang kita mampu gapai lagi seperti tahun-tahun ini. Tidak ada, Pak. Apalagi di akhir bulan suci Ramadan ini, 10 terakhir, ada kekuatan spiritual yang sangat dianjurkan oleh umat Rasulullah Muhammad SAW untuk kita kuatkan komitmen kita dalam beribadah di akhir Ramadan ini. Apa kekuatan spiritual yang dihadirkan oleh Allah pada kita? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Mari kita sambut, Pak. Mari kita sergap. Mari kita bangun kekuatan spiritual kita dengan nawaitu yang betul-betul mensugesti kita untuk menjergap kedatangan malam Lailatul Qadar ini. Bayangkan kalau kita beribadah saja pada malam Lailatul Qadar, sama kalau kita beribadah kurang lebih 83 tahun. Kalau umur kita 65 tahun baru dipanggil oleh Allah, tambah 80 tahun, lebih 100 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malam saja, Pak. Kemudian yang kedua, kekuatan dahsyat dari malam Lailatul Qadar, di mana Allah mengutus malaikat pada malam hari itu untuk melakukan nilai-nilai spiritual, untuk melakukan perhitungan terhadap diri manusia di jamaah terhormat. Apa yang dihitung? Yang pertama adalah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihitung, Pak, umur kita. Walaupun ajal itu tidak bisa dirubah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim, tapi umur ini bisa saja kalau Allah menghendaki bisa ditambah. Bagaimana cara penambahannya? Itu urusan Allah. Yang kedua, ya, orang mengatakan ya, salah satu penambahan umur pada diri manusia apabila orang sudah meninggal dunia sudah ratusan tahun, puluhan tahun yang lalu, tapi nilai-nilai kebaikannya itu masih dikenal, itu termasuk penambahan umur kalinya.
itu ditambah, itu dihitung pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, pada malam Lailatul Qadar itu hari jamaah yang terhormat, di situ dihitung rezeki tahunan kita. Ya. Kalau Ramadan ini yang dihitung juga adalah rezeki yang telah diberikan oleh Allah untuk kita hitung. Oh, kira-kira berapa zakatnya? Kalau tidak sampai untuk kita zakati, ya kita hitung infaknya. Kita hitung ya sedekahnya. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, salah satu yang ditugaskan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala menghitung rezeki tahunan hamba Allah Subhanahu wa taala. Oh, si A, rezekimu nanti 1 tahun yang akan datang seperti ini. Sudah dihitung, Pak. Tapi ada ikhtiar kita. Ada doa-doa yang kita perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan kekuatan rezeki yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya, ya ini ibu-ibu ini, saya sentuh sedikit ibu-ibu. Di surga nanti, ibu, di surga nanti itu ada 3 ketua perempuan dipilih oleh Allah menjadi ketuanya perempuan surga. Bayangkan, Pak, ketua perempuan di surga ini, bukan lurah di sini, bukan kepala desa di sini. Bayangkan di surga, 3 perempuan dipilih oleh Allah menjadi ketuanya perempuan surga. Sedangkan ketua PKK saja terhormat, Pak. Ibu Bupati itu dikasih mobil jadi 7, baru ketua PKK. Kira-kira bagaimana kalau 3 perempuan ini dipilih oleh Allah menjadi ketua perempuan surga? Kira-kira fasilitas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Kita bayangkan itu, Pak. Terutama ibu-ibu. Siapa perempuan itu? Yang pertama adalah Maryam. Yang kalau ada namanya Maryam di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu juga. Yang ada di Sumatang ini, di Villa Matano ini. Yang kedua adalah Fatimah. Yang ketiga adalah Masyitah. 3 ini. Tentu bertanya, Ki, apa kelebihan ketiga perempuan ini sehingga dipilih menjadi ketua perempuan surga? Bukan ketua masjid di sini. Tentu ada kelebihannya, Pak. Tidak ada. Tidak mungkin dipilih Allah begitu terhormat kalau tidak ada kelebihannya. Kita lihat kelebihannya pertama. Maryam itu dari sekian banyak kelebihan yang dimunculkan pada saat itu, tapi ada 2 yang dinilai oleh Allah yang sangat luar biasa pada diri Maryam. Apa itu? Maryam selama hidupnya belum pernah tersentuh kulit laki-laki lalu meninggal dunia. Dia nangkana gese ule urane namate. Itu Maryam. Begitu sucinya, begitu solehnya Maryam Khadijah yang terhormat. Saleh betul, wanita salehah. Tidak pernah disentuh kulit laki-laki lalu dia meninggal dunia. Dan sama dengan anak-anak generasi kita, ya, bukan di sini tempat lagi saya bilang, baik, dia gagah. Tidak enak kalau tidak disentuh oleh pacarnya, tidak dicium tangannya oleh pacarnya. Allah. Tapi ada keanehan, ada yang terjadi luar biasa pada diri Maryam. Dia tidak disentuh kulit laki-laki lalu dia meninggal dunia, tapi dia melahirkan anak laki-laki. Siapa namanya anaknya? Nabi Isa. Sehingga waktu dia hamil, dia melahirkan, Maryam protes kepada Allah di dalam Al-Quran. Wa kaifa yakunu li waladun wa lam yansasni bashar. Ya Allah, kenapa saya melahirkan anak laki-laki? Padahal saya ini wanita suci. Saya tidak pernah disentuh kulit laki-laki sampai saat sekarang ini. Kenapa saya hamil? Lalu Allah mengatakan, Maryam, sabar kok. Elo kapitakko, tanda-tanda kebesaranku kepada umat manusia, termasuk kita pada malam hari ini, supaya kekuatan spiritual ibadahnya semakin kuat kepadaku. Mau gak kasih lihat tanda-tanda kebesaran kepada umat manusia? Apa itu? Bahwa kita lahir di atas dunia ini ada 4 macam, Pak. Ada 4 macam. Tidak lepas dari 3 ini, dari 4 ini. Yang pertama, ada orang hadir di atas dunia ini tidak punya bapak, tidak punya ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Kekuatan kebesaran Allah. Yang kedua, ada orang hidup di atas dunia ini tidak punya
ibu tapi punya bapak. Siapa itu? Siapa itu? Hawa. Karena dia diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Bapaknya Nabi Adam sendiri. Kemudian yang ketiga, ada orang hidup di atas dunia ini tidak punya bapak tapi punya ibu. Siapa itu? Anakmu Maryam, Nabi Isa. Kemudian yang terakhir, ada orang hidup di atas dunia ini punya bapak, punya ibu. Siapa itu? Kita semua yang hadir pada malam hari ini. Coba angkat tangan yang tidak punya bapak lahir. Berarti masalah ya itu. Hadinya main dulu. Ini kebesaran Allah. Ini kekuatan Allah diperlihatkan kepada hamba Allah melalui iktibar yang terjadi pada diri Maryam. Hadinya main terhormat. Kemudian kelebihan Maryam yang kedua, dia adalah perempuan yang betul-betul kekuatan spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan pada saat itu melalui pendekatan ibadah pada Allah. Hadirin yang terhormat, kita ringkas tinggal 5 menit. Kelebihannya Fatimah. Apa kelebihannya Fatimah sehingga dia dipilih menjadi ketua perempuan surga? Kelebihannya ada 2 juga. Yang paling menonjol dari sekian banyak kelebihan. Fatimah selama dia berkeluarga. Siapa namanya suaminya Fatimah? Ali karramallah. Sahabatnya Nabi sekaligus menantunya. Selama dia berumah tangga antara Fatimah dengan Ali, dia tidak pernah menyakiti satu kali pun suaminya lalu dia meninggal dunia. Satu kali pun. Tidak pernah, Pak. Tapi sekarang ibu-ibu sekarang bukan di tempat lain. Woi, dia gak ada. Ya korewa kiko boleh. Macam-macam disampaikan. Apalagi kalau terlambat atau tidak ada amplop di store. Dia gak ada. Dari mana kau lagi? Kenapa kau terlambat datang? Pokoknya macam-macam disampaikan sama Fatimah belum pernah menyakiti. Ilah wanita hebat harinya mentor. Yang kedua, Fatimah adalah perempuan yang paling rajin bersedekah. Paling ikhlas berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah dia menangis setelah dia selesai melaksanakan salat tahajud. Kedapatan oleh suaminya Ali. Lihat, kenapa istriku ini nah? Dia menangis ini, berlinang air matanya. Kan langsung Ali dekat istrinya. Dia tanya, "Kenapa Dinda?" Dia bilang, "Saya menangis, wahai suamiku yang tercinta, karena saya masih mau bersedekah, tapi harta sudah habis, sudah sedekahkan terlebih dahulu." Ada di tempat lain, Pak, Bu. Kalau datang orang minta sumbangan, kebetulan yang didapati itu adalah istrinya. Apa dia bilang? Maaf Pak, tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Dia tidak mau bersedekah karena tidak ada bapaknya. Padahal dalam tuntunan ajaran agama, silakan bersedekah. Nanti setelah kau bersedekah, kau berinfak di jalanan, lapor sama suamimu, insya Allah tidak marah itu, Pak. Kalau dia suami waras, dia suami cerdas hatinya mentor, dia suami yang menggunakan hati nurani, pasti dia mendukung hatinya yang dimuliakan pada Allah. Itu ya. Alasan tidak mau berinfak di jalan Allah karena dia tidak melapor sama suaminya. Nanti kalau kau sudah berbuat baru melapor. Gitu. Kemudian Masita. Apa kelebihannya Masita? Masita itu wanita pejuang, Pak. Pantang menyerah. Walaupun akhir-akhir bulan suci Ramadan banyak kesibukan yang akan dilakukan oleh ibu-ibu kita, terutama menjemput Idul Fitri, bikin kue, beli pakaian baru dan seterusnya, macam-macam, Pak. Tapi kekuatan ibadahnya dia tidak lupakan. Tetap dia itikaf, tetap dia berzikir, tetap dia membaca ayat-ayat Al-Quran, tetap dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih, kita lihat dalam sejarah, hidup pada penguasa yang biadab pada saat itu, yang zalim pada saat itu, masih membangun komitmen kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyahkan sedikit pun. Diancam Masita, wahai Masita, kalau kau tidak meninggalkan ajaran agamamu, mentauhidkan Allah,
maka suamimu, maka anakmu yang baru lahir saya akan bunuh, saya akan goreng di atas kuali dengan minyak mendidih. Dia bilang, Masita, saya cintai anakku sebagai qurrata ayun, penyejuk hatiku, tapi saya lebih cinta Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuatan spiritual yang dibangun oleh Masita. Kewasanannya lebih mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita belum bisa berapa dia gagal, ditunda sepanjang. Belum apa-apa, tidak mau puasa. Belum apa-apa, malas ke masjid. Padahal kekuatan spiritual di akhir Ramadan ini luar biasa, Pak. Kita sudah masuk babak final ini. Siapa yang kira-kira lolos di final pertandingan bulan suci Ramadan ini? Maka kitalah orang-orang yang meraih nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya banyak. Kemudian diancam lagi, Masita, kalau kau tidak meninggalkan ajaran agamamu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suamimu yang kau cintai saya akan perlakukan seperti anakmu yang baru lahir, yang baru saja saya bunuh. Itu penguasa biadab pada saat zalim pada saat. Lalu dia masih mengatakan, silakan, suami saya butuh sebagai pelindung, pengayom, sebagai imam dalam diriku, tapi saya lebih butuh kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Suaminya tewas. Kemudian yang terakhir, Masita, jadikan pelajaran dua keluargamu, anakmu, suamimu saya sudah bunuh. Terakhir kau, kalau kau tidak meninggalkan ajaran agamamu, mentauhidkan Allah, maka kamu pun akan mengalami seperti itu. Apa dia bilang, Masita? Dari tadi saya menunggu kapan giliran. Jadi mempertahankan kalimat. Ini komitmen, Pak. Ini kekuatan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan kita ini makhluk manusia dan jin atau jin dan manusia liya'buduni, untuk beribadah kepada. Kekuatan ibadah itu bukan untuk siapa, untuk kita, pahamnya mentor. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran biahsani ma kanu. Siapa yang beramal saleh, siapa yang melakukan kebaikan, apatah lagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, itu dalam keadaan beriman, maka dia akan diberikan jaminan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dijamin hidupnya harinya mentor, dijamin langkahnya di atas dunia. Apalagi hadirin. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan insya Allah di akhir bulan suci Ramadan ini, terakhir ini, ya mari kita berintrospeksi diri, mari kita evaluasi diri. Masih ada kesempatan ya 4 hari atau 5 hari ke depan. Yakinkan bahwa malam Lailatul Qadar belum turun, supaya kita ada waktu, ada itikad, ada kekuatan, ada kemauan untuk kita menggapai malam Lailatul Qadar, terutama pada malam-malam ganjil. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.